Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 3 Maret 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami percaya kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari di dalam Tuhan. Renungan pagi kita hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 diambil dari buku Agama yang Bersinar dengan judul Percaya kepada Tuhan. Ayat inti di dalam Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai, dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 153. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ulangan 33 ayat 29. Tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Semua orang, seperti Rahab bangsa Kanaan dan Rut orang Moab, berpaling dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang benar, harus menyatukan dirinya dengan umat pilihannya. Karena jumlah bangsa Israel bertambah banyak, mereka harus meluaskan daerahnya sampai kerajaannya melingkupi seluruh dunia. Allah rindu membawa semua bangsa berada di bawah pemerintahan pengasihannya. Ia ingin agar dunia dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia, dan ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari surga. Ia ingin agar setiap keluarga di dunia akan menjadi sebuah lambang dari keluarga yang besar di surga. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 220 dan 221. Demikian renungan pagi kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata kepada para murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus memberikan damai-Nya dan bukan damai dari orang lain atau dari oknum lain. Dan damai yang Yesus berikan tidak seperti yang dunia berikan. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 72 paragraf 1. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai. Inilah janji Roh Kudus yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya.
bahwa Yesus akan memberikan Roh-Nya agar damai sejahtera Yesus dapat menjadi bagian kita. Perhatikan, Roh Nubuat menekankan tentang damai yang dari Yesus ini dalam Review and Herald tanggal 18 November tahun 1890 paragraf 4 yang berkata, hanya Yesus saja yang dapat memberi kita kedamaian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jika dikatakan hanya Yesus saja yang dapat memberikan kita kedamaian, maka itu artinya hanya Yesus saja. Kita tidak bisa menyisipkan oknum lain untuk menjadi saluran kedamaian. Tidak bisa. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita kedamaian. Karena itu ingat kembali apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Ministry of Healing halaman 247 paragraf 1 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Damai ini bukanlah sesuatu yang diberikannya secara terpisah dari dirinya. Itu terdapat di dalam Kristus, dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Roh Nubuat menjelaskan bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari Yesus. Damai sejahtera itu terdapat di dalam Yesus. Karenanya, untuk dapat menerima damai sejahtera Kristus, kita harus menerima Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya menerima Kristus? Bapa Kita Peduli halaman 242 paragraf 3 menyatakan, tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lemah lembut dan tulus. Ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita. Roh-Nya berbicara ke hati. Dikatakan tidak ada penghibur seperti Kristus, dan itu artinya Yesuslah satu-satunya penghibur kita. Tidak ada yang lain. Yesuslah sang penghibur itu. Dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh Roh-Nya, Yesus berbicara kepada hati kita. Inilah kedamaian yang di dalam Yesus. Sebab hanya Yesus saja yang dapat memberikan kedamaian yang sejati kepada kita. Karenanya renungan hari ini menasihatkan dalam Agama yang Bersinar halaman 72 paragraf 1. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah suatu umat yang selalu muram dan tidak bahagia. Kenapa? Karena jika kita memandang pada Yesus, kita akan memperoleh terang dari wajah-Nya, kita akan menerima Roh-Nya berkerajaan di dalam hati kita, maka kedamaian sejati menjadi bagian kita di dalam Yesus. Kita menjadi umat Tuhan yang bersukacita senantiasa, sebab kita percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam Mazmur 144 ayat 15 yang berbunyi, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah, dan Dia adalah Allah Bapa. Karenanya, berbahagialah bangsa atau umat yang Allahnya ialah Allah Bapa. Kenapa? Roh Nubuat membantu kita dalam The Patriarchs and Prophets halaman 117 paragraf 3. Jehovah adalah Allahnya Sem. Darinya akan turun Abraham dan bangsa Israel, dan melaluinya Kristus akan datang. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 144 ayat 15. Jehovah yang adalah Allah Bapa adalah Allahnya Sem, yaitu anaknya Nuh. Ini bukti bahwa sejak awal Allahnya umat-umat yang setia adalah Allah Bapa. Dan keturunan Sem adalah Abraham, lalu bangsa Israel, hingga akhirnya Yesus Kristus. Allah Bapa menetapkan bahwa anaknya akan lahir melalui garis keturunan Sem, sebab Allah Bapa mengaruniakan kedamaian melalui anaknya.
Itulah sebabnya berbahagialah bangsa atau umat yang Allahnya adalah Allah Bapa. Dan tidak hanya kedamaian, terlebih lagi hidup yang kekal Allah Bapa karuniakan kepada kita di dalam Anaknya, agar kita tidak hanya hidup damai di dunia ini, tetapi hingga di sorga nanti. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi semua. Kita percaya kepada Allah Bapa yang mengaruniakan kedamaian bagi kita semua di dalam Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kami percaya kepadamu ya Bapa, yang adalah sumber kedamaian bagi kami. Dan Engkau karuniakan kedamaian itu di dalam anak-Mu. Kedamaian itu bukan terpisah dari Yesus, tetapi di dalam Yesus. Kedamaian Yesuslah yang kami terima, dan untuk itu kami perlu menerima Kristus dalam hidup ini. Dan satu-satunya cara untuk menerima Kristus adalah dengan menerima Roh-Nya. Karena Yesuslah Sang Penghibur kami, Dialah penolong kami, Dialah pengantara kami, Dialah sumber kedamaian dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami. Jadikan kami hari demi hari semakin menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter dan menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa kepada sesama. Hingga pada akhirnya Engkau datang yang kedua kali, boleh menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.